Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Gak sulit untuk menemukan tips cara meningkatkan jenjang karir dari A sampai Z di mesin pencarian internet. Gak bisa dipungkiri sih emang, seseorang yang bekerja pasti punya harapan karirnya bisa melesat naik. Selain pertimbangan kenaikan gaji, peluang untuk mengasah potensi dan skill tentunya juga terbuka lebar seiring kenaikan karir seseorang. Selama ini kebanyakan orang hanya tahu bahwa jenjang karir bergerak naik seperti itu. Berawal dari staf biasa, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi tim leader, manajer, ataupun manajer umum. Namun, tahukah sahabat Mudi, kalau jenjang karir sebenarnya gak harus naik terus. Konon, jenjang karir yang arah geraknya ke atas atau vertikal disebut-sebut kurang powerful lagi. Sebagai gantinya ada lateral career yang dianggap lebih baik dan realistis. Lalu yang jadi pertanyaan kita sekarang, apa itu lateral career? Apa bedanya lateral career dan jenjang karir naik atau vertical career? Bagaimana cara kita untuk memulai lateral career? Oke, sahabat Mudi, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi pada episode Muda Mudi kali ini aku akan berikan ulasan lengkap tentang lateral career. Kita kenalan yuk dengan jenjang-jenjang karir yang baru ini. Oke sahabat Mudi, kita mulai dengan menilik lateral career dan vertical career. Apa sih bedanya? Lateral career sebenarnya masih asing bagi sebagian orang. Bahkan kamu sendiri lebih familiar dengan vertical career. Jenis jenjang karir ini emang lebih akrab di telinga kita. Sementara itu, lateral career mulai mencuri perhatian karena dinilai lebih baik diterapkan dan paling memungkinkan untuk dilakukan. Vertical career menonjolkan kenaikan karir dengan pergerakan mirip seperti orang menaiki anak tangga. Jadi, seseorang harus berusaha naik jabatan dan posisi untuk meningkatkan karirnya. Dengan kata lain, ia tentunya dibebani dengan tanggung jawab manajerial yang baru. Beda halnya dengan lateral career. Jika vertical career ditandai dengan memimpin orang lain, lateral career berlandaskan pertumbuhan karir dengan fokus memimpin dirinya sendiri. Lalu apa maksudnya? Jadi begini sahabat Mudi, lateral career bertujuan untuk memperluas pengetahuan, tapi enggak untuk mendapatkan sebuah jabatan baru. Mengutip dari Forbes, jenjang karir harus diibaratkan naik lift. Artinya kamu memang langsung melesat ke tujuan. Namun jenjang karir menyamping seperti membuka banyak pintu. Meski masih di lantai yang sama di dalam gedung yang sama pula tentunya. Nah, lateral career menjadi alternatif karena dapat dipandang lebih baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan.
Pasalnya, setiap orang memiliki kebutuhan, keterampilan, dan kapasitas yang berbeda untuk mengejar sebuah peluang. Pertumbuhan karir pun antara mereka nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya agar naik ke posisi yang lebih tinggi. Ada kalanya mengembangkan sayap karir berbentuk keterampilan baru. Lateral career ini mulai direkomendasikan oleh para pakar, tapi bukan tanpa sebuah alasan. Cara pengembangan karir ini menawarkan beragam macam keuntungan. Apa aja sih? Kita bahas satu persatu. Skill kamu semakin terasah tajam. Pengembangan lateral career ini menjadi solusi di tengah iklim kompetitif yang terus meningkat. Sementara kesempatan promosi mungkin gak banyak. Dengan mengembangkan karir secara horizontal, kamu punya kesempatan mempelajari hal baru yang mendukung peningkatan skill kamu. Akhirnya, kamu kian terampil. Sebagai contoh, jika kamu selama ini bekerja sebagai seorang content writer yang setiap harinya berada di balik laptop seharian, lalu kamu bisa mencoba untuk menjadi seorang marketing yang terus bertemu dengan klien, maka kamu akan mendapatkan sebuah pengalaman yang berbeda tentunya. Kemampuan komunikasimu pun akan terus meningkat. Arah pandangmu makin jelas, sehingga sudut pandangmu tentang pekerjaan dan perusahaan tentunya akan semakin luas. Dan akan ada peningkatan visibilitas. Keuntungan ini memungkinkan kamu untuk tumbuh menjadi pekerja yang memiliki skill dan cara pandang yang unik. Sementara itu, jika vertical career seringkali memberikan batasan struktural yang menyulitkan seseorang untuk melihat kondisi secara menyeluruh dan mendalam. Dengan lateral career, kemungkinan kamu akan sering berpindah departemen di satu perusahaan. Jika pindah keluar perusahaan dengan posisi yang sama, kamu pun punya kesempatan untuk mengenal orang baru, peran baru, dan bisa jadi budaya baru. Peluang ini bisa menjadi sebuah ruang belajar dan bertumbuh tentunya, sehingga kamu mengenal lebih pekerjaan di lingkup area yang baru. Dan tentunya dengan segudang pengalaman dan skill yang kamu miliki, kamu akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Tanpa naik jabatan sekalipun, kemungkinan untuk meningkatkan gaji tetap terbuka lebar, walau di level yang mungkin masih serupa. Meski punya sisi positif, lateral career juga memiliki kekurangan. Salah satu yang utama, risiko transisi yang gak akan berjalan mulus, meningkatnya peluang beralih-alih peran, dan juga memungkinkan adanya perubahan yang cepat dan cukup signifikan. Kalau kamu gak cukup fleksibel untuk mengatasinya, posisi transisi tersebut akan berantakan. Bukannya pekerjaan lancar, malah justru bikin kacau. Setelah kita tahu nilai plus dan nilai minusnya, lalu sahabat Mudi cocok dengan pengembangan karir yang mana? Lateral career ataukah vertical career? Tapi yang perlu kamu ingat, gak ada sebuah kewajiban kok. Semua orang harus beralih ke lateral career. Semua ini juga berkaitan dengan preferensi sekaligus tujuan masing-masing individu. Dan tentunya sahabat Mudi harus mempertimbangkan dengan baik dan lebih matang terlebih dahulu, supaya keputusan yang kamu ambil memang berdasarkan sebuah pemikiran matang dan bukan hanya sebuah keinginan semata.
Sahabat Mudi gak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Luangkan waktu untuk berpikir, lalu putuskan apa saja yang ingin kamu capai dalam perubahan karir. Pastikan bergeseran karir ini menjadi jalan terbaik. Dan sahabat Mudi harus mempertimbangkan resiko yang bakal akan dihadapi nantinya. Setelah yakin dengan pilihan lateral career, lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah kamu refleksi dan introspeksi diri untuk menentukan perubahan karir yang akan kamu ambil, langkah selanjutnya kamu harus menentukan tujuan yang jelas. Penting nih, tentukan dulu apa yang ingin kamu dapatkan dari perubahan karir ini. Bekali dirimu dengan informasi yang lengkap tentunya. Tentukan tujuan yang jelas dari keputusan memilih lateral career. Tujuan ini dapat dijadikan tolak ukur pencapaianmu sekaligus untuk bahan evaluasimu nanti. Setelah itu, kamu jadwalkan pertemuan dengan atasanmu untuk mendiskusikan rencana-rencanamu. Pastikan atasanmu tahu bahwa kamu serius untuk membuat sebuah perubahan karir. Dan jika atasanmu menyetujuinya, mulailah kamu untuk mencari peluang peran dan pekerjaan baru di perusahaan yang sama. Bicarakan proses ini dengan pihak-pihak yang terkait. Eits, sahabat Mudi, jangan lupa siapkan dirimu untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara, terutama pertanyaan seputar alasan mengapa kamu mengubah arah karir secara horizontal. Setelah beralih ke peran baru, mulailah belajar untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan barumu. Pelan-pelan kembangkan keterampilan profesional dan skill personal kamu. Kunci utama dalam menjalani pekerjaan baru hanya sebuah kemauan untuk belajar. Selain di perusahaan yang sama, gak ada salahnya jika ingin mencoba posisi serupa di perusahaan yang lainnya. Demikian kiranya sebuah ulasan tentang lateral career. Kira-kira apakah sahabat Mudi tertarik untuk mencobanya? Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini membawa manfaat dan tentunya bisa membuat kamu untuk menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini untuk ngelakuin hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar sahabat Mudi gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Dan tentunya bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.